Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana dengan NIM 211192171, mahasiswi Universitas Dian Nusantara, Fakultas Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil rangkuman yang saya buat dari bab 1 sampai dengan bab 12 sebagai tanggung jawab saya pada mata kuliah Komunikasi Organisasi. Menurut rangkuman yang saya buat, komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan informasi dalam organisasi yang kompleks. Bisa juga dikatakan arus informasi, pertukaran informasi, dan pemindahan arti di dalam organisasi. Persepsi menurut Zelko dan Dance, komunikasi organisasi adalah suatu sistem yang paling tergantung yang mencangkup komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Selanjutnya persepsi Thayer. Thayer memperkenalkan 3 sistem komunikasi dalam organisasi, yaitu yang pertama berkenaan dengan kerja organisasi seperti data mengenai tugas atau beroperasi organisasi. Yang kedua, pengaturan organisasi seperti bentuk perintah, aturan, dan petunjuk. Yang ketiga, pemeliharaan dan pengembangan organisasi. Komunikasi organisasi meliputi pesan dan arusnya, tujuan, arah, dan media. Paradigma komunikasi organisasi. Paradigma ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, paradigma objektif, dan yang kedua, paradigma subjektif. Karakter perspektif klasik. Yang pertama ada normalisasi, merupakan organisasi di mana kebutuhan pekerjaan dinyatakan secara eksplisit dan tertulis. Yang kedua, sentralisasi. Organisasi yang bersentralisasi merupakan organisasi di mana pengambilan keputusan cenderung dibuat oleh atasan atau pimpinan perusahaan. Yang ketiga, perspektif klasik. Cenderung hanya sedikit menggunakan bahasa lisan, kurangnya komunikasi lateral, dan komunikasi yang spontan. Selanjutnya, model komunikasi organisasi. Sedgwick Taylor dan Sylvia Moss dalam Human Communication menguraikan adanya 3 model komunikasi. Yang pertama model komunikasi linear, yang kedua model komunikasi interaksional, dan model komunikasi transaksional. Aliran informasi sangat berpengaruh terhadap efisiensi organisasi, berpengaruh juga terhadap iklim dan moral organisasi, sedangkan biasanya informasi yang seharusnya terjadi di dalam struktur sering bukan seperti itu yang terjadi. Selanjutnya, iklim organisasi. Keadaan lingkungan atau iklim organisasi perusahaan dapat sangat berpengaruh terhadap sikap maupun pandangan karyawan. Iklim dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu iklim eksternal dan juga internal. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi iklim organisasi. Yang pertama adalah manajer atau pimpinan, yang kedua tingkah laku karyawan, dan yang ketiga tingkah laku kelompok kerja. Selanjutnya, human relation. Pada prinsipnya, interaksi orang-orang bisa dilakukan dari semua jenis usaha, mulai dari bisnis, politik, di rumah, dan di sekolah. Berdasarkan hal tersebut, maka human relation dapat dilakukan di segala tempat termasuk dalam organisasi. Human relation memiliki beberapa prinsip, diantaranya adalah kepentingan individu, saling menerima, kepentingan bersama, keterbukaan komunikasi, dan lain sebagainya. Selain human relation, ada juga motivasi. Motivasi adalah keinginan untuk melakukan sesuatu dan menentukan kemampuan bertindak untuk memuaskan kebutuhan individu. Robbins 2002. Ada beberapa macam teori motivasi. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan, teori ERG, teori motivators hygiene, dan teori X dan Y. Pada bab selanjutnya adalah pendekatan kepemimpinan. Yang pertama, pendekatan berdasarkan karakteristik pribadi. Pendekatan ini lebih menekankan bahwa kemampuan pemimpin telah dimiliki seseorang secara alamiah sejak dilahirkan atau bahkan sejak dalam kandungan. Yang kedua adalah pendekatan berdasarkan perilaku. Pendekatan ini sangat diwarnai oleh pendekatan yang berfokus pada aspek psikolog, terutama psikologi kepemimpinan kelompok. Selanjutnya adalah pendekatan persuasif, di mana seorang pemimpin mengkomunikasikan motivasi kepada bawahannya secara personal atau pribadi dengan cara membujuk, merayu, atau menghibau sehingga dapat merangsang bawahan untuk melakukan sesuatu dengan spontan, dengan senang hati, sukarela tanpa merasa dipaksa. Yang kedua adalah pendekatan organisasi. Artinya secara institusi, pendekatan harus dilakukan secara komunal atau grup, di mana pendekatan seperti ini membuat keterikatan secara tegas dalam melakukan pekerjaan karena ada aturan tertulis maupun kesepakatan bersama yang harus dilakukan oleh seseorang, sehingga orang tersebut harus mau mengikuti aturan itu. Yang kedua, struktur tugas. Menyatakan sejauh mana cara-cara melakukan pekerjaan diterangkan secara terperinci tahap demi tahapnya. Yang ketiga, kekuasaan jabatan pemimpin didefinisikan sebagai tingkat hukuman, penghargaan, kenaikan, pangkat, disiplin, dan teguran yang dapat diberikan secara adil dan transparan bagi anggotanya. Pemimpin mempunyai kekuatan yang lebih besar bila ia mampu memberi penghargaan dan mampu menjatuhkan hukuman. Pada bab selanjutnya yaitu nilai budaya organisasi. Yang pertama adalah asas tujuan. Perusahaan yang paling berhasil ialah yang menetapkan tujuannya untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi pelanggannya.
Yang kedua, asas konsensus. Suatu perusahaan yang sukses di masa mendatang ialah yang pemimpinnya berhasil membuat kearifan kolektif dalam membuat keputusan. Ketiga, asas keunggulan. Keunggulan merupakan semangat yang menguasai kehidupan dan jiwa seseorang atau perusahaan. Ada beberapa karakteristik budaya organisasi. Yang pertama, inovasi dan keberanian mengambil resiko. Yang kedua, perhatian pada hal-hal rinci, yakni anggota diharapkan menjalankan presisi, analisis, dan perhatian pada hal-hal kecil. Yang ketiga, orientasi hasil adalah tentang sejauh manajemen berfokus pada hasil dibandingkan pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Jenis-jenis budaya organisasi. Yang pertama, budaya adhokrasi. Jenis budaya organisasi ini cenderung bersifat pribadi yang di dalamnya terdapat keterpaduan, keikutsertaan, kerjasama, kelompok, dan perasaan seperti keluarga. Yang kedua adalah budaya pasar. Budaya pasar berfokus atau berorientasi eksternal dan terkontrol. Nilai-nilai dasar dari budaya ini adalah produktivitas dan daya saing. Ketiga, budaya hierarki. Landasan utamanya adalah kebijakan dan peraturan resmi guna mencapai tujuan organisasi. Pada bab terakhir yaitu hambatan komunikasi dalam organisasi, yang pertama adalah hambatan teknis, merupakan jenis hambatan yang biasa terjadi karena media atau platform yang digunakan dalam komunikasi. Yang kedua, hambatan sematik. Hambatan sematik adalah hambatan yang terjadi karena proses penyampaian ide atau pengertian tidak efektif. Yang ketiga adalah hambatan manusiawi, sering terjadi karena faktor-faktor manusia atau pelaku komunikasi organisasi. Ada juga hambatan ekologis dan juga hambatan sosio-antropsikolog. Menurut saya, cara yang tepat untuk mengatasi hambatan komunikasi adalah melakukan hubungan antarpersonal, hubungan posesional, hubungan berurutan dengan baik agar komunikasi bisa terjalin juga dengan baik. Mungkin itu saja ya rangkuman yang telah saya buat. Saya harap rangkuman ini bisa memenuhi tugas saya sebagai mahasiswi Universitas Dian Nusantara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.